Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Perkenalkan, nama saya Asep Susan Marliana. Saya mengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 IPA dan kelas 12 IPA dan 12 IPS 1 di SMA Hanai 1 Pamengpeuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan hari ini video pembelajaran yang akan disampaikan yakni pertemuan yang kedua. Sebagaimana yang perlu kita ketahui bahwa materi pokok pada pelajaran hari ini yakni tentang Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat 48, Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat ke-59 dan Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-105. Selawat dan salam marilah semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, serta kepada umatnya. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi kali ini kita meneruskan materi pokoknya masih seperti pertemuan yang kemarin. Perlu kita ketahui dan perlu Bapak jelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yakni menyebutkan arti Quran Surat An-Nisa ayat ke-59, Quran Surat Al-Maidah ayat ke-48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya yakni menjelaskan makna isi Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj hurufnya. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini yakni makna isi. Makna isi ya. Di sini makna isi Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Anak-anakku yang kita ketahui ya, di sini bagian bab 1 bagian pertama yakni menelaah ya. Menelaah Quran Surat An-Nisa ayat 59 ya. Anak-anak bisa dibaca kembali ya, bagaimana cara membacanya harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ya. Terutama di sini Bapak tekankan tetap semangat belajar mendalami ilmu tajwidnya, sehingga di dalam membacanya dan mengamalkannya itu kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang pandai membaca Al-Quran tidak hanya pandai tapi mengajarkan pula. Dan diniatkan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terjemahan Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 59 di sini artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Tafsir ayat ini ya, isi kandungan ayat ini An-Nisa, Quran Surat An-Nisa ayat ke-59 yang pertama. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang beriman
agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan problema yang dihadapi berdasarkan nilai Al-Qur'an dan hadis. Kemudian yang kedua, mentaati perintah Rasulullah SAW, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan, karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulul amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu, dengan catatan ketaatan kepada ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah SWT dan Rasulnya. Selanjutnya, tafsirnya, ketaatan itu meliputi taat kepada Allah SWT, Rasul dan kepada ulil amri. Ketiga ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya asalkan tidak menyalahi perintah. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT. Kemudian tafsir yang selanjutnya, jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ijtihad. Jadi ijtihad ini pun juga merujuk ya nilai-nilainya itu kepada Al-Quran serta kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai upaya memahami lebih jauh tentang ketaatan, ya, di sini kita perlu dipahami taat di antara disiplin dan beragama yang baik. Taat menjadi faktor penting dalam mewujudkan disiplin, ya, baik terhadap diri sendiri, keluarga, organisasi, masyarakat, bahkan dalam lingkup yang paling besar, yakni negara atau sebuah umat. Yang kedua, taat kepada ulil amri. Setiap orang beriman harus mentaati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para pemegang kekuasaan ulil amri demi terciptanya kemaslahatan bersama. Semua itu agar tercapai kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum yang seadil-adilnya, baik dalam urusan dan kepentingan dunia maupun wa ta'ala. Itulah tafsir, ya. Yang pertama terjemahannya, yang kedua tafsirnya. Kemudian kita juga bisa mengetahui lebih dalam tentang ketaatan. Untuk selanjutnya yakni tentang mengartikan perkata. Di sini ya ada kata wa anzalna. Nah, di sini maknanya dan kami turunkan. Kemudian alkitab Al-Quran, musaddiqan sebagai pembenar, muhaiminan sebagai batu ujian, bainahum di antara mereka, bima anzalallahu dengan apa yang diturunkan Allah, ahwaahum hawa nafsu mereka, minkum dari kalian, minhajan jalan, la ja'alakum dia jadikan kalian, ummatan wahidatan sebagai satu umat, fima atakum terhadap apa yang diberikan Allah kepada kalian, fastabiqul khairat maka berlombalah dalam melakukan kebaikan, marji'ukum tempat kembali kalian, likullin bagi setiap umat, ja'alna kami jadikan, fayunabbi'ukum dia akan menjelaskan kepada kalian, tahtalifun kalian berselisih. Inilah makna atau mengartikan ayatnya secara perkata. Nah, terjemahannya di sini ya. Ini Al-Maidah Quran surat kelima ayat 48 ya. Terjemahnya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang benar, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya
maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu tentang apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 48. Anak-anakku, ini selanjutnya yakni tentang tafsir ya. Tafsir isi kandungan Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-48. Yang pertama yakni Al-Quran itu hak ya. Baik isi maupun kandungannya, cara turunnya dan zatnya yang menurunkan, yang mengantarkannya maupun yang diturunkan kepadanya. Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu ujian tolak ukur kebenaran, saksi kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Sebab itu, putuskan perkara sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya, dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW membatalkan sebagian besar syariat yang lalu, meski masih ada bagian syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri sesuai kecenderungan atau keyakinan masing-masing. Kalaulah mereka dengan mengarah kiblat itu bertujuan untuk mencapai kebajikan, maka kita sebagai umat Islam hendaklah berlomba-lomba dalam kebajikan, bahkan melebihi mereka. Melalui ayat ini, umat Islam harus giat melakukan segala bentuk kebajikan seperti sholat, menuntut ilmu, peduli kepada sesama, menebarkan kedamaian, berprestasi maksimal dalam bekerja, santun bertutur kata, dan selalu memberikan nasihat yang baik. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariah dan manhaj khusus bagi dan masa untuk setiap umat, baik terdahulu maupun masa kini. Umat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam memiliki syariah dan manhaj untuk hidup pada masanya, dan umat Nabi Muhammad SAW pun demikian. Hanya saja syariat Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat dan berlaku sepanjang masa. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki menjadikan semua manusia satu umat, satu pendapat, satu kecenderungan. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan tentang Quran surat Al-Maidah. Kemudian selanjutnya yang terakhir yakni tentang Quran surat At-Taubah ayat 105. Terjemah dan tafsir ayat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang pertama kita mengartikan perkata Quran surat At-Taubah ayat 105. Di sini Allah berfirman, katanya fasayarallahu, maknanya Allah akan melihat. Saturadduna, maknanya kalian akan dikembalikan. Ila alimil ghaibi, maknanya kepada yang maha mengetahui yang gaib, Allah Subhanahu wa taala. Bima kuntum ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Kemudian selanjutnya terjemahannya Quran surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah SWT yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Anak-anakku yang dirahmati
Tafsir Quran surat At-Taubah ayat 105 ya, isi kandungannya di sini ayat ini memerintahkan kepada kaum muslim agar melakukan amal soleh sebanyak mungkin hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik amal yang nampak maupun tersembunyi. Sebab rangkaian amal soleh itu akan dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan orang-orang beriman. Meskipun taubat sudah diterima, tetapi kita diingatkan bahwa waktu yang berlalu yang diisi yang aneka kedurhakaan dan kemaksiatan jangan sampai terjadi di masa kini dan masa depan. Sebab waktu tak mungkin kembali lagi, sehingga rentang waktu yang dan sedang dijalaninya akan diisi dengan aneka kebaikan dan tidak terjadi kerugian yang lebih banyak lagi. Hindari sikap merasa amalnya sudah banyak sehingga memperlambat langkahnya beramal soleh lagi. Lakukan inisiatif dan mengambil kreasi baru untuk beramal, sehingga jika ada yang mengikuti langkah baiknya akan dibalas berlipat ganda tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh. Mengingatkan agar tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap amal akan diperlihatkan kepada Rasul dan kaum muslim di hari kiamat kelak. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan begitu pula sebaliknya. Akhirnya tersingkaplah aib dan celah mereka. Jika ada manusia yang beramal tidak sesuai dengan ketuntunan dan tidak ikhlas kepadanya, ya. Nah, disinilah kita tidak boleh menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus mengingatkan bahwa supaya kita amal-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu diperhatikan adalah Allah taala. Kemudian setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan akan menerima balasan amalnya baik dan buruk. Sekecil apapun yang dikerjakan, sejalan dengan kadar keikhlasan yang dilakukan. Tidak merasa cukup dengan hanya melakukan taubat, zakat, amal soleh, dan sholat semata, melainkan juga harus melakukan semua hal secara maksimal dan unggul, sehingga umat Islam memiliki karakter berbeda dibandingkan umat lain. Etos kerjanya adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial atau semangat kerja yang menjadi keyakinan seseorang atau kelompok. Jika dikaitkan etos kerja dengan muslim, maknanya adalah cara pandang seorang muslim bahwa bekerja itu tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga manifestasi amal soleh yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa prinsip etos kerja muslim, ya, menurut Islam dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Bekerja, beraktivitas, dan beramal karena Allah, ya. Yaitu seluruh kegiatan hidupnya dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berorientasi akhirat, yaitu menetapkan sasaran pencapaian hasil kerjanya kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Berkarakter kuat, yaitu memiliki credibility, dapat diandalkan, dan juga memiliki kekuatan fisik dan mental dan spiritual. Beberapa prinsip etos kerja muslim, ya. Prinsip etos kerja muslim menurut Islam selanjutnya berkarakter amanah, yaitu memiliki integritas, jujur, dan dapat memegang amanah. Kemudian bekerja keras, yaitu sikap pantang menyerah, terus mencoba sampai berhasil. Kita dapat meneladani ibunda Nabi Ismail alaihissalam, Siti Hajar. Beliau bekerja keras, pekerja keras tidak mengenal kata gagal atau memandang kegagalan sebagai sebuah kesuksesan yang tertunda. Bekerja keras, yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan terencana, memanfaatkan segala sumber daya. Jika etos kerja dimaknai semangat kerja, maka etos kerja seorang muslim bersumber dari visinya.
meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika etos kerja difahami sebagai etika kerja, sekumpulan karakter, sikap, mentalitas kerja, maka dalam bekerja seorang muslim senantiasa menunjukkan kesungguhan. Dan di sini ada manfaat etos kerja keras ya. Manusia diwajibkan berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan tidak terlalu bergantung dengan orang lain. Karena Allah SWT sudah menjamin rezeki kepada setiap makhluknya ya. Namun demikian bukan berarti kita bermalas-malasan menuju rezeki, tetapi demikian pertemuan kali ini, video ini semoga bermanfaat. Kita mohon kepada Allah semoga Allah SWT meridhoi dan menerima amal-amal kita.